Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar bab 2, beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Pada kali ini kita akan belajar tentang pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang ke-1. Iman artinya percaya, atau bisa diartikan juga dengan yakin. Beriman kepada Allah berarti mempercayai bahwa Allah itu ada. Allah yang menciptakan alam semesta. Keimanan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan, kegiatan dan perjuangan yang mengharap ridha Allah. Muslim yang beriman akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar bermacam-macam hewan, gajah, jerapah, singa. Kemudian ada gambar galaksi. Galaksi berputar sesuai dengan arahnya. Kemudian ada gambar air terjun dilengkapi dengan hewan merak yang cantik sekali. Kemudian ada gambar matahari, ada lautan yang dengan ombaknya yang sangat besar. Kemudian ada air yang turun dari langit atau biasa kita sebut dengan hujan. Nah, pertanyaan Ustazah, siapakah yang menciptakan alam semesta? Ya, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Hanya Allah yang bisa mengatur alam semesta ini. Bayangkan saja jika galaksi ini dia tidak berputar sesuai dengan putarannya, maka dia akan berbenturan, dan jika berbenturan maka akan terjadi kehancuran yang luar biasa. Maka kita yakin semua yang ada di alam semesta. Pertanyaan Ustazah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya, cara kita mengenal Allah adalah melalui alam semesta. Jadi dengan cara melihat alam semesta yang ada di dunia ini. Jadi Allah menciptakan beberapa makhluk ciptaannya yang terdiri dari, pertama adalah ciptaan ghaib. Ada yang tahu apa artinya ghaib? Ya, ghaib artinya tidak terlihat. Jadi Allah menciptakan makhluk ghaib. Makhluk adalah segala sesuatu ciptaan Allah yang tidak terlihat. Contohnya apa saja makhluk ghaib itu atau ciptaan Allah yang tidak terlihat? Di antara contohnya ada gambaran tentang surga. Jadi kita melalui Al-Quran dikisahkan bahwasanya di dalam surga nanti ada namanya Telaga Kausar. Jadi kita bayangkan telaga itu sangat indah sekali. Untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang beriman. Kemudian salah satu makhluk gaib ciptaan Allah juga adalah malaikat. Kita ketahui jumlah malaikat yang wajib kita imani ada 10. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nangkir, Ridwan, Malik. Nah, semua malaikat ini memiliki tugas masing-masing. Kemudian makhluk ciptaan Allah juga ada setan. Setan atau iblis. Yang mana setan atau iblis ini adalah makhluk Allah yang selalu mengajak berbuat kejelekan. Dan kalau kita berbuat kejelekan, maka Allah juga menyediakan tempat di alam akhirat sana, namanya neraka. Nah, di dalam nerakalah orang-orang yang berbuat kejahatan akan disiksa oleh Allah. Allah juga menciptakan makhluk nyata atau yang terlihat. Jadi segala sesuatu yang bisa kita lihat. Contohnya ada manusia, kemudian ada berbagai macam binatang, tumbuh-tumbuhan, ada langit, bintang, bulan, kemudian lautan, sungai, galaksi. Nah, ini adalah makhluk ciptaan Allah yang terlihat, yang kita bisa lihat dengan panca indera kita. Yang kedua,
kedua, kita dapat mengenal Allah melalui dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran harus dijadikan pedoman dan pegangan hidup supaya hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Jadi secara garis besar Al-Quran artinya adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, yang bertujuan sebagai pedoman hidup umat manusia, dan barang siapa yang membacanya akan bernilai ibadah. Nah, kita tahu dalam Al-Quran berisi tentang perintah, larangan, dan himbauan Allah SWT. Al-Quran juga berisi kisah-kisah umat terdahulu yang bisa menjadikan kita pelajaran bagi umat sekarang. Jadi kalau kita pengen masuk surga, maka pedoman kita adalah Al-Quran. Yang ketiga, cara kita mengenal Allah adalah melalui Asmaul Husna. Kita tahu Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Nah, Asmaul Husna di sini kita akan belajar beberapa. Salah satunya adalah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Penglihatan Allah SWT mutlak, artinya tidak terbatas. Allah mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Di sini kembali kepada Allah, meskipun kita bersembunyi dimanapun. Jadi misalkan kita melakukan kejahatan yang mana tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka selama kita merasa selalu dilihat oleh Allah, insya Allah hidup kita akan terarah dan kita akan selalu merasa takut jika kita berbuat kejahatan. Adapun cara meneladani Asmaul Husna Al-Basir, yang pertama, 1. Bersifat jujur. Jadi berjujur, berkata dan berbuat sesuai dengan apa adanya. Lawan kata jujur adalah bohong. Jadi jauhilah perilaku bohong, tapi selalulah menjadi anak yang jujur. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna Al-Basir lagi adalah yang kedua, selalu taat kepada Allah. Kemudian menjauhi larangannya, menjauhi perbuatan tercela, misalnya berburuk sangka, ghibah, atau membicarakan orang lain. Asmaul Husna yang kedua ada Al-Adil, artinya Allah Maha Adil. Allah SWT menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena kekayaan, keturunan, dan jabatannya. Allah SWT memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Jadi kita ingat, pengertian takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah, maka itulah yang disayang Allah. Sebaiknya orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka dialah yang akan merugi, yang kelak akan mendapatkan hukuman dari Allah. Allah SWT adalah Tuhan yang adil dalam menempatkan suatu perkara. Jika hambanya melakukan kebaikan, maka akan dibalas pahala dan kenikmatan surga. Sebaliknya, jika hambanya melakukan keburukan atau kemaksiatan, maka Allah akan membalasnya dengan siksa api neraka. Pertanyaan Ustazah, siapa yang pengen masuk neraka? Ya, gak ada yang pengen ya, semuanya insya Allah pengen masuk surga. Adapun cara meneladani Asmaul Husna Al-Adil adalah yang pertama, tidak membedakan dalam berteman. Jadi kita berteman dengan siapa saja, baik yang kaya maupun yang teman kita yang miskin. Kemudian yang kedua, menghargai sesama. Kita menghargai sesama dalam berteman, baik teman kita itu yang masih kecil atau teman kita yang sudah tua. Kemudian yang ketiga, bersikap sopan kepada siapa saja. Bersikap sopan kepada siapa saja di sini adalah dalam bergaul kita harus mengedepankan adalah akhlak terpuji, sopan santun, tidak menghina, kemudian tidak mencela. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim, Allah Maha Agung.
Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Keagungan Allah SWT tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ciptaannya. Keagungan Allah tidak ada batasnya. Allah SWT adalah zat yang Maha Agung. Manusia tidak akan mampu melihatnya. Di sini kita kembali ke Allah ya. Kemudian, keterbatasan atas pikiran tidak dapat membayangkan perwujudan Allah. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk Allah, keagungan Allah, kita nggak bisa. Tapi kita bisa merasakannya. Maka dari itu kita harus semakin beriman kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu ada. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Azim yang pertama adalah bersikap rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu artinya minder, merasa tidak bisa. Tapi kalau rendah hati artinya dia tidak sombong. Kemudian yang kedua, tidak menyombongkan diri. Jadi tidak menyombongkan diri apa yang telah dimilikinya. Misalkan saja dia lahir dari keluarga yang kaya, maka ketika melihat orang lain kesusahan, maka dia tetap membantu, tidak menyombongkan diri. Berikut adalah beberapa kalimat thayyibah yang kita ucapkan atau kita lafalkan ketika melihat ciptaan Allah. Yang pertama adalah lafal Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Subhanallah disebut juga dengan bacaan tasbih. Bacaan ini dianjurkan dibaca setiap kali seseorang melihat sesuatu yang tidak baik atau tidak pantas bagi Allah. Misalnya ketika melihat peristiwa banjir atau gempa bumi, maka kita akan berkata Subhanallah, Allah Maha Suci. Allah bisa mendatangkan musibah yang sangat besar sekali. Kemudian lafal Subhanallah juga boleh diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau kagum. Misalnya kita melihat pelangi atau awan yang indah. Nabi Muhammad SAW membaca tasbih lafal Subhanallah ketika melewati jalanan yang menurun, jadi jalanan yang terjal, maka Nabi Muhammad pun mengucapkan lafal Subhanallah. Kalimah thayyibah selanjutnya adalah Astaghfirullah, artinya aku mohon ampun kepada Allah SWT. Astaghfirullah disebut juga dengan bacaan istighfar. Kalimat ini dibaca ketika melakukan kesalahan atau telah berbuat dosa. Misalnya tanpa sengaja menghina orang lain, berlaku jelek, berbohong. Maka kalimat ini hendaknya segera kita baca, kita mohon ampun atas apa yang pernah kita lakukan. Kalimat istighfar juga baik dibaca dalam zikir pagi dan petang atau setelah sholat. Kalimat thayyibah selanjutnya adalah Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah SWT. Kalimat Alhamdulillah ini biasa disebut dengan bacaan tahmid atau hamdalah. Alhamdulillah dibaca ketika kita mendapat nikmat atau rezeki dari Allah SWT. Misalnya mendapat juara, kemudian mendapat nikmat kesehatan, atau juga bisa dibaca ketika kita selamat dari musibah. Misalnya saja kita selamat dari musibah kecelakaan atau musibah banjir, maka kita mengucapkan lafal Alhamdulillah. Kalimat thayyibah selanjutnya adalah Masya Allah, artinya Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Kalimat ini biasa diucapkan ketika melihat sesuatu yang baik dan mengagumkan. Masya Allah menunjukkan kekaguman kepada Allah dan ciptaannya yang indah lagi baik. Ucapan tersebut juga mengatakan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah. Misalnya kita melihat pelangi yang indah atau keindahan ciptaan Allah yang lainnya. Jika kita sudah beriman kepada Allah, maka selanjutnya adalah kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dengan cara apa? Yang pertama, bertakwa kepada Allah SWT, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua,
menjaga kesehatan badan. Yang ketiga, mengamati ciptaan Allah dan selalu menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta adalah ciptaannya. Ya, di sini kembali ke Allah. Kemudian hormat dan menyayangi sesama. Yang terakhir adalah menjaga dan merawat alam semesta atau sekitar kita. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan semakin menambah keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.